record ya. Oke, jadi pertemuan hari ini kita bakalan membahas tentang utility ya. Sebenarnya ternyata gue tuh kemarin salah nangkep. Asis kemarin tuh gue bahas materinya banyak banget ya, tapi ya gue rada cepet banget kan ngejelasinnya. Nah ternyata pertemuan kedua ini baru tentang consumer ya. Jadi ya oke deh, let's chill and relax. Oke, jadi kita sekarang mau bahas lagi tentang konsumen ya. Mungkin ada beberapa kalian yang lupa pelajaran yang atau materi-materi yang ada di pengantar ekonomi 1. Kita bakalan ngomongin pertama dari consumer behavior. Oke, jadi dari consumer behavior ini kita bisa mendapatkan indifference curve yang pada intinya indifference curve ini menunjukkan ya shows all basket that give the consumer the same level of satisfaction. So kalau kamu lihat di sebelah kiri, kita punya indifference curve yang bernama U1 di sini ya. Maka kalau kita ngomongin indifference curve yang U1 ini, kita punya titik B, kita punya titik A, dan kita punya titik D, ya. Maka utility yang ada di titik B itu harus sama dengan utility yang ada di titik A dan sama dengan utility yang ada di titik D. Why? Because mereka ada di indifference curve yang sama. That's it ya, itu ya. Nah, itu indifference curve pengantar juga. Kemudian kalau kita ngomongin consumers, contohnya kita punya ya contoh consumers di kelas ini misalnya Navira. Nah, Navira ini salah satu consumers, dia itu sebenarnya nggak cuma punya satu indifference curve aja. Kalau kita ngomongin Navira gitu ya, Navira dia punya yang namanya indifference map. Indifference map ini adalah gabungan indifference curve orang-orang ya. Jadi indifference map-nya Navira ya isinya adalah indifference curve-nya Navira. Semakin ke kanan artinya Navira semakin puas ya. Misalnya nanti kita gambarin lagi nih di sini. Terus sampai ke sana gitu ya. Nah, indifference curve yang ini misalnya U100. Nah, ini lebih puas jelas daripada U1 gitu. Atau kalau misalnya lo belum ada bayangan terkait dengan indifference map ya. Indifference map itu kalau gue cari di sini ya. Indifference map mana ya? Ada nggak ya yang dia gambarin benar-benar berjejal gitu? Nah, kamu bisa lihat di sini ya. Indifference curve orang itu semakin ke kanan dan dia semakin berjejal gitu ya. Ibaratnya kalau kita gambar ini semuanya sebenarnya full dengan indifference curve. Ada lagi nggak ya gambar yang bagus? Indifference map. Wait, indifference map. Apa ya berjejal tuh bahasa Inggrisnya? Indifference map 3D. Oke, nah sebenarnya kalau gue mau gambarin kepuasan lo gitu ya, kepuasan lo tuh sebenarnya gambarnya kayak gini guys. Kalau nanti lo belajar di mikroekonomi 2 ya, kepuasan lo tuh sebenarnya adalah sebuah gunung ya, sebuah gunung yang punya yang nggak punya puncak gitu ya, yang endless. Nah, ketika lo gambar gunungnya, nah gunung itu kan kalau misalnya lo lihat secara dari atas tuh kan kayak gini nih ya, ada apanya nih, kayak gunung gitu kan, naik ke atas. Nah, indifference lo tuh kayak gabungan di sini-sininya gitu. Ini kalau gue gambarin nih. Ini gue dapet ilmu ini sebenarnya dari Matela ya. Kalau anak IE tahu tuh Matela. Nah, sebenarnya asal-usul indifference curve itu tuh dari sini, guys. Nah, semakin puas, intinya kalian tuh semakin menuju puncak gunung sih. Yang di sini nanti kan kalau lo lihat secara 2 dimensi nih dari atas, ini kan gunungnya sebenarnya kayak gini ya bentuknya. Kalau lo belajar geografi di SMA, kayak gini nih kan gambarnya. Nah, semakin menuju ke atas, semakin menuju ke titik tengahnya, indifference lo tuh bakalan makin puas nih indifference curve. Sorry. Nah, indifference lo makin ke atas nih makin puas nih.
Dan apa? Kalau lo gambar indifference curve ini nggak boleh bertabrakan. Kenapa? Ya karena ya kayak dari gunung ini aja, berarti kayak jari-jari gunungnya gitu kan. Makin ke atas, makin menuju puncak gunung, lo makin puas. Nah ini kalau misalnya gue timpa nih ya, gunungnya gue penyet gitu ya. Gimana ya? Gunungnya nih gue penyet gitu ya. Ini nanti tuh, nah kayak indifference curve-nya tuh bakalan nempel sama sumbu X sama sumbu Y. Jadi kayak seakan-akan tuh gimana ya? Ya kayak seakan-akan ini nanti ini sumbu X-nya gitu ya, ini sumbu Y. X dan Y-nya tuh kayak gini ya. Jadi kayak nempel di sini gitu. Jadi nanti jadilah kurva indifference curve yang kita kenal, gambarnya gini deh. Jadi asal-usul indifference curve itu sebenarnya kayak gitu. Makin puas, makin ke kanan atas, itu artinya lo makin punya kepuasan yang lebih tinggi. Oke. Nah, kemudian kalau kita bahas lagi kurva indifference curve, ya kurva indifference curve itu sebenarnya banyak ya, banyak bentuknya. Pertama, jika ini barangnya kurva yang biasa banget ya, kurva yang biasa banget ini misalnya food sama clothing. Nah, di sini kamu bisa lihat, ini udah dibahas juga kemarin sama Pak Syauki ya. Slope atau kemiringan dari indifference curve ini namanya adalah MRS atau marginal rate of substitution. Ini adalah slope dari indifference curve. Nah, slope dari IC itu berbeda-beda ya di setiap titiknya. Sebenarnya ya ada hubungannya sama yang kemarin Pak Syauki bilang itu dengan law of diminishing marginal utility. Atau kalau gue, biasanya gue lebih nyaman menjelaskannya kayak gini. Ketika di titik A di sini, ya, ketika gue di titik A, gue tuh punya banyak banget clothing, ya. Gue punya banyak banget clothing, tapi gue punya sedikit food. Otomatis gue lapar dong ya. Ya, gue lapar nih. Akhirnya, karena gue lapar, gue mau deh ngorbanin sebanyak apapun, ya. Gue nggak apa-apa deh ngorbanin banyak clothing gue, yang penting gue dapat satu makanan. Akhirnya di sini, lo mau nih ngorbanin 6 clothing lo demi dapat satu food. Dan ini lo tetap kepuasannya sama. Kenapa? Karena di sini lo memvalue food itu gede banget. Karena lo lapar. Beda sama di titik E nih. Di titik E sini, lo udah punya 4 food. Harusnya sih udah kenyang ya, kalau perutnya normal nih. Kalau ini harusnya udah kenyang nih. Jadi, dan lo juga udah cukup punya banyak clothing gitu kan. Kayak ya udah lo clothingnya udah cukup lah 4. Nah akhirnya gimana nih, kalau lo udah kenyang, terus lo disuruh nambah satu food, maka lo kayak akan mager banget gitu buat ngeluarin clothing lo. Karena clothing lo udah tinggal 4 doang nih. Sedangkan lo juga posisinya udah kenyang. Nah itu jadi perbedaan slope atau MRS di titik A sama titik E itu kaitannya dengan ya pertama law of diminishing marginal utility, karena di sini lo udah mulai bosen nih sama food lo, udah mulai kenyang. Yang kedua adalah ketika lo punya sesuatu itu lebih banyak, ketika lo punya sesuatu itu lebih sedikit, ya, lo mau mengorbankan apapun untuk mendapatkan tambahannya. Gitu. Oke, contoh ketika lo lagi nggak punya uang, lo pasti mau dong kerja apapun yang penting lo dapet uang. Nah ini kayak contoh kenapa MRS tuh di sini dia bisa gede banget, tapi yang di sini dia MRS-nya kecil banget. Itu buat MRS. Kemudian ada juga bentuk-bentuk indifference curve yang nggak wajar ya. Misalnya buat barang komplement sama buat barang substitusi sama buat barang komplement. Oke. Kalau buat barang substitusi sempurna ya, harus sempurna ya. Dia gambarnya kayak gini nih. Yang artinya MRS di setiap titik sama. Di sini lo ya udah sifat jus apel sama jus jeruk sama. Atau sebenarnya lebih lebih ini lagi kalau gue nyontohinnya adalah ini gue hapus nih. Ini akan lebih bagus lagi kalau gue nyontohinnya adalah aqua sama le mineral gitu ya. Ini rada sebut merek nih. Ini aqua sama le mineral. Kalau aqua sama le mineral kan sebenarnya rasanya nggak beda jauh ya. Ya sama lah kayak gue kalau nggak ada aqua le mineral mau deh gitu kan. Nah, karena mereka ini dua-duanya perfect substitute, sama-sama meredakan haus, sama-sama enak rasanya, nggak aneh gitu ya. Jadi ketika gue kehilangan satu le mineral, maka gue mau-mau aja diganti sama satu aqua kapanpun dan dimanapun titiknya. Misalnya di sini gue punya
3 aqua, dan 1 lem mineral. Ya udah, nggak apa-apa kalau misalnya gue mau nambah 1 lem mineral, gue mau aja kok kehilangan aqua gue 1 gitu. Jadi kalau di sini plus 1, ya gue nggak apa-apa nih, di sini min 1. Terus di sini juga sama aja sama sini ya. Kayak kalau gue mau nambah 1 lem mineral, ya nggak apa-apa, gue kehilangan 1 aqua. Karena sifatnya, rasanya, utility yang dihasilkan dari aqua dan lem mineral itu sama. Oke. Nah, sedangkan kalau perfect complement di sini rada lucu nih ya, bentuknya kotak-kotak siku-siku gitu. Di sini berarti lo bisa lihat, lo punya IC1, IC2, IC3, IC4. Lo coba lihat IC1. Ya. Titik ini sama titik ini nih. Di titik ini lo punya 1 sepatu kiri dan 1 sepatu kanan ya. 1 sepatu kiri dan 1 sepatu kanan. Di sini lo punya 1 sepatu kiri dan 1 sepatu kanan. Kenapa kepuasannya sama? Ya bodo amat lo punya mau apa nih? Bodo amat lo mau punya 4 left shoes. Orang 1 left shoes cuma bisa dipakai sama 1 right shoes. Nggak bisa dong tiga-tiganya itu lo tenteng kemana-mana gitu kan. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Oke, Najla ada yang mau ditanya? Maaf Kak, kepencet mic-nya. Kalau wah, kirain ada pertanyaan. Oke. Nah, nanti kalau misalnya lo itu makannya perfect complements ya, lo makan sesuatu yang dia saling saling komplement sempurna, misalnya sepatu kanan dan sepatu kiri ya, sepatu kanan dan sepatu kiri. Ketika lo punya budget line lo kayak gini, nah pasti titik keseimbangan lo bakalan di sini ya. Ingat ya, titik keseimbangan konsumen itu adalah persinggungan antara indifference curve dan budget line. Nah, ini budget line lo pasti konsumsinya di sini. Lo pasti konsumsinya di titik pucuk ini. Gitu. Itu special case of indifference curve. Oke. Nah, jadi tadi slope indifference curve itu MRS, kemudian next ya. Nah, kita masuk ke utility function dan budget constraint. Jadi kamu tadi udah punya indifference curve atau indifference map gitu ya, yang menunjukkan fungsi utility kamu gitu ya. Contohnya misalnya kita punya fungsi utility itu adalah, utility function itu adalah formula atau rumus yang menunjukkan level utility ketika dia mengkonsumsi suatu basket tertentu. Misalnya di sini utility-nya dirumuskan dengan utility sama dengan F kali C gitu ya. F kali C. Jadi kalau misalnya kamu konsumsi 10 food dan 10 clothes, maka utility kamu itu adalah 10 kali 10. 100 ya. Ini utility-nya. Oke. Jadi utility itu bentuknya bisa kayak gini atau bisa macam-macam lah ya, nanti bentuknya kita bisa ngelihat rumusnya kayak gimana aja nanti di contoh latihan soalnya. Kemudian budget constraint ya. Budget constraint itu adalah budget line intinya ya. Jadi ketika kamu mau mengkonsumsi sesuatu, jadi tadi kalau menurut cerita gue kan, kalau Nafira mau mencapai kepuasan di sini, ya bisa aja, asalkan apa? Asalnya budgetnya nyampe ya. Asalnya uang yang Nafira punya nih nyampe aja ke sini. Nah, kalau dia punya uang yang segini, pasti nyampe nih budget line-nya. Ya, budget constraint-nya. Tapi kalau budget constraint-nya Nafira cuma segini, gimana tuh? Jadi kayak Nafira cuma lagi bokeh gitu ya. Ya udah, jangan berharap bisa dapat kepuasan yang setinggi-tingginya gitu. Atau misalnya budget Nafira terbatas cuma sampai di sini doang nih. Ya udah, Nafira harus ikhlas gitu ya, dia cuma bisa dapat kepuasan yang 25 ini. Ya. Jadi budget constraint ini menentukan titik di mana kita akan konsumsi gitu. Oke. Nah, ini budget line kita. Kalau tadi slope dari indifference curve itu adalah MRS ya, kalau ini slope-nya ya sesuai dengan kemiringan garisnya. Gitu. Yang kemiringan garisnya itu berarti kemarin bisa dihitung dengan cara, kalau kemiringan garis di matematika
itu kan delta Y dibagi dengan delta X, ya kan? Nah, di sini berarti misalnya aja kita yang L2 ya. Nah, di sini delta Y kita berapa nih? 80, ya enggak? Berarti 80 per delta X kita 160. Berarti gradient atau slope dari budget constraint kita setengah. Ya. Ini 80 tuh apa sih? 80 ini adalah kalau lo punya uang, ya. Kalau lo punya uang dan semuanya itu lo pakai buat konsumsi barang Y, ya enggak? Jadi income yang lo punya ini cuma buat beli barang Y doang. Jadi 80 ini sebenarnya adalah income lo dibagi harga barang Y-nya. Nah, kemudian yang ini 160, ya. 160 ini adalah uang lo kalau dipakai buat konsumsi barang X semua. Income lo dibagi berapa harga barang X-nya. Delta Y-nya adalah I per PY, delta X-nya adalah I per PX, ya kan? I-nya bisa gue coret, ya, menyisakan apa tuh? Menyisakan nanti di sini kan berarti tinggal seper PY per seper PX kan? Nah, ini tinggal dibalik aja. Menyisakan PX per PY. Karena ini sumbunya negatif ya, maka ini min ya sebenarnya ya. Oke, min. Nah, ini adalah slope dari budget line yang kemarin Ko Syauqi jelasin ya. Nah, ternyata slope budget line ini bisa berubah. Kalau terjadi apa? Ya, ini kan komponennya PX sama PY. Ya bakalan berubahnya kalau PX dan PY-nya berubah. Gitu. Slope akan berubah jika PX dan PY berubah. Nah, ini contohnya. Oke. Di sini misalnya harga X-nya ketika harga food-nya 1, budget line kita yang di tengah nih ya. Ketika harga food-nya setengah, maka dia bakalan rotasi keluar tuh. Ya. Artinya apa? Kalau rotasi keluar ini terjadi kalau harga X-nya turun. Oke. Sedangkan untuk rotasi ke dalamnya ini terjadi kalau harga X-nya naik. Oke, itu buat changes in price. Nah, selain itu ada juga budget line itu bisa berubah karena perubahan pendapatan. Di sini lo bisa lihat ketika pendapatannya naik nih, ketika pendapatannya naik dari 80 sama 160, ini kita bisa lihat ya. Ini adalah budget line-nya. Budget line-nya bakalan geser ke kanan nih. Kalau geser ke kiri, ya dari 80 ke 40, ini kalau pendapatannya turun. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Oke, ada ya. Oke, keseimbangan konsumen itu adalah pertemuan antara persinggungan ya. Persinggungan atau tangent ya. Saat indifference curve tangent sama budget line ya. Berarti kalau di matematika ya, pertemuan dua garis atau persinggungan dua garis yang kayak gini nih. Ini kan kalau gue tulis kan dia gambarnya gini ya. Sama aja kan, gue rotate dikit jadi gini kan. Ini budget line, ini indifference kan. Pertemuan dua titik yang ini di matematika itu artinya apa? Artinya slope-nya itu sama. Slope dari apa? Ya berarti slope dari budget line sama dengan slope dari indifference curve. Ya. So, what is the slope of budget line? Slope dari budget line itu tadi namanya adalah MRS. Slope dari IC tadi adalah PX per PY ya. Nih ya, PX per PY. Ya berarti di sini karena X kita ini adalah food ya.
Y kita adalah costing, berarti ini adalah PF ya, sorry. PF per PC. Nah, itu asal dari ini ya. Oke. Nah, itu kalau di matematika ya, kalau persinggungan itu adalah ketika slope-nya sama. Gitu sih. Kalau perpotongan ya, kalau di matematika, kalau lo ingat-ingat perpotongan demand sama supply misalnya. Perpotongan ini adalah kalau keduanya rumusnya sama, misalnya PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS. Oke, jadi bedain antara perpotongan sama persinggungan ya. Kalau di sini kita pilihnya yang perpotongan nih, berarti kita pilih di titik A. Oke. Nah, next kita ngomongin consumer preference ya atau marginal utility. Marginal utility sesuai namanya, utility itu kan artinya kepuasan, marginal artinya tambahan. Marginal utility artinya adalah tambahan kepuasan ketika kamu menambah satu unit barang yang dikonsumsi. Misalnya MU kamu nilainya 5, ya berarti kamu buat aja 5 itu sama dengan delta TU dibagi delta barang yang kamu konsumsi X gitu ya. Atau di sini gue bisa bilang nih, 5 itu kan 5/1. Artinya ketika lo menambah konsumsi lo, nambah 1, ini ya positif 1, maka total utility lo bakalan nambah 5. Itu arti dari marginal utility. Oke. Nah, ini masih sama kayak rumus yang tadi ya. Terus kita punya arti diminishing marginal utility, itu adalah ketika lo konsumsi suatu barang, pasti tambahan kepuasannya bakalan semakin sedikit ya. Itu diminishing marginal utility. Oh ya, terus ini ada yang namanya equal marginal principle. Jadi nanti kalau kita mau cari titik di mana konsumen itu memaksimumkan kepuasannya, maka titiknya itu harus berada di ini. MUF per PF sama dengan MUC per PC. Ya, nanti kita bakalan coba nih ngitung, baik itu pakai apa namanya Lagrange atau pakai cara yang ini. Nah, jadi kita bisa menentukan titik kita akan konsumsi dengan pakai Lagrange atau pakai cara ini. Oke? Itu buat marginal utility. Nanti buat yang Lagrange itu akan kita bahas di slide ke-20 ya. Nah, next ya, ini masih pelajaran waktu PE juga dari apa nih? Dari perubahan harga ya. Misalnya di sini kan ini kamu bisa lihat ya. Ini budget line nih ya. Ini budget line-nya. Budget line-nya berubah-ubah. Ketika budget line-nya berubah-ubah, indifference curve itu akan menyesuaikan. Ingat, selalu ingat kalau setiap orang punya indifference curve yang banyak banget, dan indifference curve itu bisa menyesuaikan dengan budget ya. Oke, jadi tadi contohnya misalnya si Nafira ya, pakai contohnya Nafira. Nafira kalau lo punya duit lo bisa dapat kepuasan segini. Atau misalnya kalau Nafira uangnya segini kak, kepuasannya dia konsumnya di titik mana? Ya udah, sebenarnya di sini pun ada indifference curve nih. Di sini ada indifference curve, cuma nggak kelihatan. Nah, itu yang disebut dengan indifference map. Kita punya banyak sekali indifference map. Kita punya banyak sekali indifference curve. Sama ketika di sini, ketika terjadi perubahan harga, maka titik keseimbangannya juga akan menyesuaikan. Ya, misalnya sebelum harganya turun nih di titik A ya. Oke, di titik A. Di titik A itu kita konsumsi foodnya 4. Kemudian harga foodnya turun nih. Ketika harga foodnya turun, ketika harga foodnya turun, di sini kita bisa lihat budget line-nya itu berrotasi keluar. Ya, keluarnya karena foodnya makin murah. Rotasi keluar. Sekarang titik konsumsinya di titik B. Kamu konsumsi 12. Ya, tadi di titik A, sekarang di titik B. Sekarang makin murah lagi nih ya. Budget lainnya berotasi lagi keluar.
Ya. Kemudian kalau karena harga foodnya makin murah, kita jadi titik keseimbangannya geser nih ya, karena budget lainnya bergeser, budget lainnya berotasi, maka indifference curve pun akan menyesuaikan. Sekarang konsumsi kita ada di titik D, yang mana kalau titik D itu food yang kita konsumsi 20 ya. Sebelumnya tadi B itu 12 dan A itu 4. Oke. Nah, ini gue tarik nih titik-titiknya ke bawah. Baca titik-titiknya ke bawah. Oke. Nah, lo tuh tadi konsumsi 4 food, itu kalau harganya berapa? Oh, ternyata kalau harganya 2. Oh, di sini nih, harganya tadinya 2, terus turun nih. Ya, ini kan tadi harganya 2. Terus harga foodnya turun jadi 1. Ketika harga foodnya turun jadi 1, lo konsumsinya 12. Oh, berarti saat 12 ini, itu pas harga foodnya 1. Lo cari nih titik G. Ya. Kemudian harganya turun lagi nih, jadi setengah. Oh, kalau harganya setengah, konsumsi food lo jadi 20. Oh, oke. Kalau konsumsinya 20, berarti itu pas harganya setengah. Titik H deh. Ya. Nah, ketika lo gabungin ini garisnya, ini bakalan jadi yang namanya individual demand curve. Jadi kalau di sini tadi kita ngomongin IC dan BL-nya Nafira, gitu ya. Sorry ya, Nafira jadi artis nih sekarang. Maka di sini ini adalah individual demand curve punya Nafira. Nafira individual demand curve. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Oke, jadi dari titik-titik keseimbangan konsumen yang berubah karena perubahan harga ini, ya, ini titik-titiknya kalau kita gabungin, dia namanya jadi price consumption curve ya. Artinya berarti price consumption curve itu adalah kurva yang titik-titik di dalamnya menunjukkan perubahan konsumsi seseorang akibat terjadinya perubahan harga di salah satu jenis barang. Kemudian dari PCC ini kita turunkan, kita bisa dapat individual demand curve. Gitu. Oke. Nah, kemudian ada satu lagi sebenarnya. Cuma gue nggak gambarin di sini ya. Jadi nanti kalau terjadi perubahan pendapatan, namanya ya, kalau terjadi perubahan pendapatan, nanti bakalan terjadi perubahan titik-titik keseimbangan. Ini gue gambarin aja ya. Kalau nanti terjadi perubahan harga, perubahan pendapatan, ini kan ya perubahan pendapatan kan berarti budget lainnya geser ke kanan. Indifference curve pasti bakalan menyesuaikan. Gue gambar dulu indifference curve-nya. Oke. Nah, ini titik-titik keseimbangan ini, ya, ini gue gabungin, ini namanya adalah income consumption curve. Ya misalnya ini tadi ketika pendapatannya 10, ini ketika pendapatannya 20, ini ketika pendapatannya 30. Oke. Nah, misalnya ketika pendapatannya 10, lo konsumsi barangnya berapa nih? Misalnya ya. Misalnya ini ketika pendapatannya, saya tebel banget. Ketika pendapatannya 10, lo konsumsinya 3. Ketika pendapatannya 20, lo konsumsinya 5. Ketika pendapatannya 30, lo konsumsinya 7. Nah, ini kalau gue turunin, ini konsumsi terhadap barang X ya. Barang X-nya berarti lo konsumsi 3. Saat pendapatan lo 10 ya, ini berarti pendapatan nih. Ini kita lagi mau nurunin juga ya. Terus di sini lo konsumsinya 5 saat pendapatannya itu 20. Di ini titik juga. Terus di sini lo konsumsinya 7 ya saat pendapatannya 30. Ya, titik lagi nih. Nah, titik ini kalau kita gabungin, ini gambarnya adalah namanya angle curve. Kurva angle. Gitu. Jadi income consumption curve diturunkan bakalan jadi yang namanya angle curve. Kak, boleh lihat bedanya sama yang awal nggak, Kak, yang sebelum ganti? Ini ya? Sebelum. Ini. Oke, boleh. Oh, okay.
Ini gue copy aja ya di sini ya. Iya, Kak. Oke. Beda ya, Kak? Cukup beda. Ya, cukup beda. Kalau di sini kan dia rotasi. Iya. Kalau di sini dia shifting. Iya. Oke, oke. Ngerti. Thank you, Kak. Sip. Kalau ini dia rotasi gini. Gitu. Oke. Gue mau jelasin substitution effect sama ini tapi grogi, woy. Nih susah soal ini income effect substitution. Bukan susah sih sebenarnya. Oke, gue pindah ya ke topik selanjutnya nih. Income effect sama substitution effect. Nah, ini buat normal goods ya. Ini inferior goods, ini given goods, sorry. Ini given goods. Ya, buat yang slide 15 tuh boleh diganti ya namanya jadi given goods. Oke, nah ini gue mute dulu ya karena lagi azan juga, takutnya nanti apa namanya suaranya nggak bersih. Sambil gue mau combine satu-satu nih. Oke, aku lanjutin ya. Jadi masih ingat nggak sih kalian kalau hukum penawaran itu ketika harga turun, ya, maka kuantitas barang yang diminta bakalan naik, ya kan? Itu adalah hukum permintaan. Yang mau gue ingetin di sini adalah, lo inget nggak tuh kalau hukum permintaan itu kayak gitu tuh karena dua alasan. Pertama, kita tahu ada yang namanya substitution effect. Yang kedua, kita kenal ada yang namanya income effect. Nah, yang ini nanti gue bakalan singkat jadi SE, yang ini gue singkat jadi IE. Ya. Apa nih yang dimaksud dengan substitution effect? Ketika
harga barang X ini makin murah, maka kuantitas barang, bukan barangnya ya, barang X harusnya. Barang X yang diminta ini pasti bakalan naik. Kenapa? Pertama, bisa dijelasin dari substitution effect. Ketika di sini kan kita ngomonginnya teori ordinal ya, berarti kita ngomongin lo itu konsumsi X sama konsumsi Y. Jadi lo konsumsi dua jenis barang. Ketika harga barang X lebih murah, otomatis, ya, kalau kita ngomongin relative price nih, relative price itu perbandingan harga ya, PX per PY, ya. Ketika kita ngomongin relative price PX per PY, ketika harga barang X lebih murah, maka relative price barang X jadi turun. Ingat, atau gini, kalau gue tulis di sini, kalau PX turun, maka harga relatifnya juga turun. Artinya apa? X jadi kelihatan lebih murah nih daripada barang Y. So otomatis orang-orang pasti bakalan minta lebih banyak barang X ketimbang barang Y. Kayak itu dari substitution effect. Kemudian kalau income effect kita ngelihatnya dari mana? Dari purchasing power atau dari daya beli. Dari purchasing power. Kalau harga X turun, daya beli itu kan dilambangkan dengan I per PX. Ya. Jadi misalnya lo punya duit 5 juta, harga barang X-nya 5.000. Ya berarti I per PX 5 juta bagi 5.000. Berarti lo bisa atau sanggup punya daya untuk membeli X itu sebanyak 1.000 unit. Ini what we call as purchasing power. Ya. Nah, di sini ketika harga X lo turun, maka purchasing power lo tuh bakalan gimana tuh? Kalau X-nya nurun, ya berarti yang ini bakalan naik kan? Ya enggak? Daya beli lo tuh bakalan naik. Jadi seakan-akan ketika harga X itu turun, seakan-akan tuh pendapatan lo naik. Daya beli atau ini namanya real income ya. Seakan-akan real income lo tuh naik. Ya, ketika real income lo naik, lo udah belajar ya di waktu PE tuh. Ketika income lo naik, maka ya kemungkinan besar nih kalau barangnya barang normal, lo pasti bakalan naikin konsumsi terhadap barang lo itu. Tapi kalau barangnya itu barang inferior, lo harus ingat ya, kalau barangnya barang inferior, kenaikan real income lo ya justru disambut dengan penurunan kuantitas yang diminta. Ya gak? Nah, nanti kita bakalan belajar nih ya. Sekarang kita belajar dari barang normal dulu nih. Nah, ceritanya di sini adalah lo punya budget line itu awalnya yang ini nih, yang RS ini nih. RS. Lo lihat ya, RS. Oke, lo lihat yang RS. Nah, sekarang ceritanya adalah harga food turun nih. Ceritanya ada harga food turun, otomatis otomatis budget line lo yang awalnya RS ini, dia bakalan rotasi nih ke sini, ke RT. Ya, rotasi dia. Akibatnya apa? Keseimbangan lo pun berubah dari yang tadinya di titik A, sekarang jadi di titik B. Nah, itu yang disebut dengan total effect. Jadi ketika harga foodnya turun, ya, lo bakalan pindah dari A ke B. Itu dampak akhirnya atau dampak total. Ini namanya adalah total effect. Bentar. Nah, sekarang kita ngomongin nih, ada yang namanya substitution effect. Ya, substitution effect itu terjadi ketika gini. Berarti sekarang ketika harga food itu makin murah, relative price-nya berubah dong. Ibarat relative price tuh apa ya? Slope-nya budget line-nya lah. Slope budget line-nya kan sekarang jadi lebih miring gini kan. Jadi lebih landai itu. Itu slope budget line-nya. Astagfirullahaladzim. Kepencet lagi. Jadi intinya tadi kalau harga food turun,
total effect-nya adalah dari A ke B. Ini namanya adalah total effect. Oke. Sekarang ketika harga food turun, otomatis apa nih? Harga relatifnya itu turun ya terhadap barang Y. Oke. Otomatis apa nih? Kalau harga relatif X turun, ya lo bakalan, nah tadinya kan berarti harga perbandingan harga PX sama P-nya di titik A nih. Nah sekarang kan slope lo udah sama kayak yang ini nih. Cuma sebenarnya kan kalau di sini ini real income lo udah naik ya. Nah sekarang gue kayak coba dong kalau real income-nya sama kayak real income yang sebelumnya. Jadi di sini gue punya budget line imajiner nih. Nah, ternyata ketika budget line-nya di situ tuh yang imajiner garis patah-patah, keseimbangan lo tuh di D. Jadi seakan-akan dari titik A ke titik D itu menunjukkan apa nih? Menunjukkan kalau real income lo itu tetap sama, ya real income lo sama kayak di titik konsumsi A ini. Perbandingan harga food sama clothing-nya juga sama. Jadi ibaratnya gini, lo tetap bisa di indifference curve yang sama, tapi konsumsi lo itu berbeda kombinasinya. Jadi di sini awalnya lo konsumsinya lebih banyak clothing, sekarang di titik D nih ya, yang dimana jumlah food yang lo konsumsi makin banyak. Jadi dari titik A ke D ini namanya adalah substitution effect. Oke. Nah kemudian tadi gue juga udah ngomongin nih, kalau harga foodnya turun, berarti seakan-akan real income lo itu naik. Dari yang tadinya real income lo itu setara dengan garis patah-patah ini di titik D, sekarang geser ke mana? Real income lo sekarang di ini ya, budget line yang warna merah ini nggak patah-patah, ada di titik B. Ini namanya adalah income effect. Jadi seakan-akan ini tuh kayak si budget line patah-patah ini bergeser ke kanan sampai ke budget line yang merah itu. Itu namanya income effect. Jadi seakan-akan pendapatan lo tuh naik. Gitu. Nah, itu buat normal goods ya. Nah, nanti lo bisa nih coba praktikin analisis yang sama. Cuma kalau ini tadi total effect-nya arahnya ke kanan ya. Atau kayak misalnya ini total effect-nya dari A nih, dari A ke B, di mana A ke D ini adalah substitution effect-nya ya. A ke D ini adalah substitution effect-nya dan ini adalah income effect-nya. Nah, sekarang kalau barangnya itu adalah ini barang normal ya. Ini barang inferior, ini barang given. Kalau barangnya barang given ya, dari titik pergerakannya itu tetap dari A ke B. Jadi A ke B ini adalah total effect. Ya, A ke B. Nah, dari perjalanan A ke B selalu ya sama kayak yang lain-lain. Ntar ini gue hapus dulu. Perjalanan A ke B ini dia mampir dulu nih dari A ke D. Cuma kali ini ke D-nya rada lebih jauh gitu. Ini namanya substitution effect. Oke. Terus dari D ke B, ya jadi ini kebalikannya ya. Maksudnya D ke B-nya tuh justru negatif nih di sini. Ini adalah income effect. Jadi income effect-nya, kalau di sini gue bisa bilang total effect-nya masih positif ya. Substitution-nya positif gede banget, tapi income effect-nya justru kebalikannya, atau di sini negatif. Ini sesuai banget nih karakteristik barang inferior, di mana substitution effect-nya masih positif. Jadi ketika harga suatu barang itu masih turun, ketika harga suatu barang ini masih turun, ketika harga suatu barang turun, maka secara harga relatif dia makin murah. Karena harga yang makin murah ini, konsumsi lo terhadap barang itu naik. Itu dari sisi substitution effect-nya. Masih naik nih, masih positif. Tapi kalau kita udah ngomongin income effect, ketika harga suatu barang turun, pendapatan real lo seakan-akan naik, gini kan ya. Justru konsumsi barang itu tuh turun, ya kan? Ini kan karakteristik barang inferior nih. Ketika pendapatan lo turun, justru konsumsi lo ke barang itu malah
ketika pendapatan lo naik, justru konsumsi lo ke barang itu justru turun. Nah, sedangkan kalau di sini lo bisa lihat nih, ya. Kalau barang Kalau barang given A ke B-nya itu udah negatif nih, ya. Total efeknya udah negatif. Oke. Nah, dari A menuju B, ini dia mampir dulu nih, dari A ke D. Ini namanya substitution effect. Nah, di situ lo bisa lihat substitution effect-nya masih ke kanan, artinya dia masih positif. Tapi income effect-nya dia dahsyat banget tuh. Dan dari D ke B. Ini adalah income effect. Negatif dan negatifnya gede banget. Akhirnya dampaknya apa di sini? Ya, ketika lo lihat nih di sini, ketika harga food-nya naik, ketika harga food-nya turun, justru apa? Konsumsi lo yang tadinya di E nih buat food, sekarang di titik yang paling akhir ini justru ada di B. Artinya ketika harga food turun, kuantitas food yang lo makan justru turun. Nah, ini kan karakteristik yang namanya barang given. Ini karakteristik barang given nih. Barang given itu kan barang yang melanggar hukum permintaan. Gitu. Oke, jadi kalau gue ngomongin total total effect dari barang given, ya dia jawabannya negatif karena income effect-nya terlampau negatif besar banget. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Oke. Kak, kalau contoh barang given itu apa ya? Contoh apa? Contoh barang given. Sebenarnya barang given tuh banyak sih macamnya. Misalnya gini deh, ada nggak sih suatu barang yang lo kalau lihat harganya murah justru lo ragu? Contohnya, ketika lo beli lo mau les gitu ya, les kok tapi gurunya nawarin harganya murah banget nih. Wah, jangan-jangan dia ini nih nggak enak gitu ngejelasinnya. Itu bisa jadi barang given. Atau lukisan gitu ya, lukisannya kok murah ya, ini jangan-jangan yang ngelukis bukan profesional nih gitu. Jadi kayak ya udah deh, nggak usah beli gitu. Itu contoh-contoh barang given sih. Kalau barang inferior makan ya gampang ya, yang masing-masing orang tuh cukup beda-beda. Kalau barang inferior tuh misalnya ketika lo pendapatannya naik, konsumsi lo ke barang itu turun ya, misalnya sendal atau bolpen yang biasa banget gitu ya, kayak misalnya bolpen standar tuh, ada nggak sih bolpen standar, bahkan kalian mungkin nggak ngerti ya. Ketika pendapatan lo udah makin naik, lo kayak mendingan beli Sarasa aja deh, atau Kokoro ya. Ya, ketika pendapatan lo naik, konsumsi bolpen Kokoro lo bakalan turun, lo belinya Sarasa gitu. Itu kalau barang inferior. Oke, nanti kalau misalnya belum jelas, lo bisa cari ini ya, kayak bahas-bahas, cari-cari video-video di YouTube tentang ini nih. Memang agak sulit dimengerti di awalnya. Oke. Nah, sekarang kita coba kerjain soal ya. A consumer lives on a diet of solid steak and potatoes. Her budget is 30 for every 10 days and she must buy enough potatoes to eat at least 2 potatoes per day. Berarti dia minimal makan potato 2 ya setiap harinya. Oke. A potato costs $0,5 and the price of the steak is $10. How much will the consumer purchase of each goods? Nah, oke. Nah,
Bentar ya. Mungkin kalian boleh coba sambil kerjain dulu. Kalau misalnya udah ada yang punya ide, sambil gue bakalan bahas bentar ya. Oke. Nah, jadi anggarannya si siapa nih? Anggarannya si consumer itu kan $30 untuk 10 hari. Nah, sedangkan di sini dia dikasih tahu kalau dia harus makan 2 potatoes per day, at least 2 potatoes per day. So, berarti di sini kalau yang ditanya a potato cost 0,5 ya, kalau di sini gue tulis nih yang harga dari potatonya 0,5 gitu ya. Kemudian harga dari steaknya 10. Nah, sedangkan income dia ini adalah 30. Berarti kan kita bisa nih bikin budget line. Persamaan budget line ya. Atau persamaan budgetnya. Nah ya guys. Ini menghalangi nih. Oke, kita bisa bikin persamaan budgetnya. Persamaan budgetnya, persamaan budget itu kan ingat-ingat ya. I sama dengan PX kali X, gini ya, tambah PY kali Y. Di sini kan X kita itu PS gitu ya, PS harga steak kali steak, ditambah harga potato kali potato. Income kita 30, bukan ya, harga steaknya 10 dikali steak gitu ya, 10 dikali steak, ditambah potatoesnya harganya setengah gitu ya. Nah, karena ini ada 10 hari yang minimal dia sehari makan 2 potatoes, berarti potatoesnya kita istilahnya minimal ya, makan 20 tuh dalam 10 hari. Berarti berapa tuh jumlah steak yang kira-kira bakalan kita makan? 10 steak tambah 10 ya. Berarti 10 steak sama dengan 20. Steaknya ada 2 steak. Oke. Jadi di sini how much will the consumer purchase of each good? Berarti steaknya 2. Apa namanya, potatoesnya steaknya 20, potatoesnya 2. Salah, ketukar. Steaknya 2, potatoesnya 20. Gitu. Sekarang ini, now suppose that the price of a potato increase to $1. Berarti tadinya ya, yang B nih, buat yang B ya, tadinya kan potatoesnya 0,5, nah sekarang jadi 1,0 nih. Harga steaknya 10,0. Oke, income-nya tetap ya 30. Ini kalau perubahan harga nanti dia bakalan bikin yang namanya rotating ya. Rotating budget line-nya. Berarti persamaan budgetnya berubah nih. Ya, berarti I sama dengan PS kali S tambah PP kali P. Income-nya 30, harga steak-nya 10 steak tambah ini harga potatonya 1 P ya, atau P aja di sini. Jadi rumusnya sekarang adalah 1 P tambah 10S tambah 1 P. Oke. Oke, nah sekarang suppose that the price of a potato increase ya, berarti kayak asumsinya di sini kayak 30, ketika harganya naik jadi 1, ya berarti nanti kamu konsumsi potatonya bakalan separohnya gitu. Jadi atau kalau misalnya gue tulis di sini ya,
Berarti kan lo harus konsumsi, harus konsumsi 2 ya, tetap harus konsumsi 2 nih. Jadi 30 itu sama dengan 10S tambah, jadi potetonya itu yang beneran jadi patokan ya. Jadi di sini lo tetap konsumsi potato ya 20 gitu. Jadi di sini 10S itu sama dengan 10. Jadi lo cuma konsumsi steaknya 1. Ibaratnya lo kalau nggak konsumsi potato 2 tuh kayak kelaparan gitu kali ya, karena dia makanan pokoknya. Oke. Nah, sekarang yang C nih. Yang C ya. Now, suppose that the price of potato increases jadi 1,25. How much will the consumer purchase of each goods? Jadi kalau misalnya harganya jadi 125, harga steaknya kan tetap 10 ya, income-nya juga tetap 30. Jadi di sini nanti persamaan budgetnya. I sama dengan PS kali S tambah PP kali P ini ya. 30 sama dengan 10 kali S ini kan. Tambah harganya sekarang 1,25 ya. Dan harus konsumsi tetap harus 20 ya. Karena biar nggak lapar nih potatonya. Jadi 30 sama dengan 10S tambah 25 ya nggak? Berarti 10S sama dengan 5. S-nya sama dengan setengah atau 0,5. Nah, di sini kamu bisa ngelihat gak nih perubahannya tuh kayak gimana? Ya, sorry. Oke, ketika berarti kalau misalnya gue bikin tabel nih, kalau harga potato ya, kalau harga potato setengah, kamu memintanya itu sebanyak berapa tuh? 20 ya kan? Ya enggak? Yang ditanyakan what kind of good is the potato kan? Ketika harga potetonya setengah, kamu mintanya 20 nih potetonya. Ketika harganya 1,0, kamu juga minta potetonya 20 nih. Ya kan, ini kan potetonya berarti 20, ini potetonya 20, ini potetonya 20, ini juga potetonya 20. Nah, ketika harganya 1,25, potetonya juga 20. Oke. Nah, berarti di sini kita bisa ngelihat ya, apa nih yang bisa kita lihat gitu kan? Yang bisa kita lihat adalah kenaikan harga ya. Kenaikan harga itu tidak menyebabkan apapun. Ya enggak? Kenaikan harga tidak menyebabkan apa nih namanya? Perubahan apapun di kuantitas barang yang diminta. Padahal tadi kita udah jawab, udah tahu ya, udah memperhatiin nih kalau harga suatu barang naik, at least itu pertama ada yang namanya PX per P atau apa namanya substitution effect. Substitution effect itu semuanya pasti positif kan? Ya, substitution effect itu pasti positif. Ketika harga naik, pasti harga relatif X-nya bakalan naik juga, kuantitas X yang diminta pasti bakalan turun. Nah, di sini negatif ya. Iya, dampaknya negatif ya. Karena ininya turun, akibat harganya naik. Nah, kok bisa sih di sini kidenya turun, tapi di sini kidenya nggak berubah apa-apa? Oh, berarti yang main income effect-nya nih. Ya, ketika harga suatu barang naik, kalau kita ngomongin pendapatan real, I per PX-nya pasti bakalan turun, ya enggak? Nah, kalau dampak akhir pada kuantitasnya itu 0, berarti di sini kita bisa nebak dong, ini positif pasti, ya enggak? Biar imbang sih, jadi kidenya pasti bakalan naik. Nah, kalau lo lihat di sini, ya, ketika income turun, kuantitas barang yang diminta justru naik, maka ini namanya barang apa nih? Ada yang ingat nggak tadi? Kalau income-nya turun, kuantitas yang diminta naik, namanya barang inferior.
Gitu. Jadi potatoes ini adalah barang inferior dari analisis substitution effect sama income effect ya. Ada yang mau ditanyain? Belum Kak, udah jelas kok. Oke. Ini materinya emang aduh. Gue tuh selalu pusing deh kalau ngejelasin income effect sama substitution effect. Ya udah ya, kayak jujur kayak gue baru ngerti akhir-akhir ini sih. Kayak dulu kuliah gue juga kayak gue cuma ngafalin grafiknya yang ini kayak oh ya udah kayak gini aja tanpa tahu alasannya. Nah, nanti coba kalau misalnya lo pengen tahu atau pengen ngertiin lagi, mungkin bisa diulang-ulang lagi video dari gue-nya atau cari-cari sumber lainnya. Atau nonton asis yang lain, siapa tahu dapat inspirasi. Oke. Nah, ini tentang apa nih? James adalah seorang anak, dia makan gado-gado sama fried rice. Karena dia nggak suka barang apa namanya makanan lain di kantin ya. His lunch budget is E per month and the price of gado-gado PX cheaper than the price of fried rice atau PY. This month, however, the price of gado-gado is reduced to PX accent. Explain graphically how James maximizes his utility from lunch before and after reduction in the price of gado-gado, showing clearly the substitution effect, income effect, and total effect. Graphs also James derive demand curve for gado-gado. Assume that gado-gado is normal good. Ya berarti gambarnya yang ini. Benar nggak ini? Sorry. Normal good ya. Buat jawaban yang A, berarti kita cari yang normal good dulu. Ini soalnya ini buat barang inferior. Buat normal goods berarti aku copy yang dari sini aja. Ini normal goods. Ini buat jawaban yang A ya. Ini buat normal goods-nya. Oke. Terus yang disuruh tanya adalah graph also James derive demand curve ya. Ini aku kecilin ya guys, maaf banget nih. Karena aku mau menderive. Gimana ya? Jangan kecilin deh. Pengen menderive susah juga ya. Sudahlah, sini saja. Ini kecilin lagi. Oke. Ini kan normal good nih. Ini buat jawaban yang A ya. Terus yang B ini kalau misalnya if gado-gado is inferior ya. Oke, ini kalau gado-gadonya inferior. Barang inferior itu yang ini, kopi. Oke, ini kalau inferior. Nanti kamu gambarnya kayak gini aja nih di kertas ujian ya. Tapi namanya diganti nanti ya. Oke, ini adalah gado-gado nih. Ini adalah gado-gado. Oke, yang X-nya itu Nasgor. Ini Nasgor. Oke, nah berarti udah substitution effect, total effect, income effect udah semua ya di sini. Yang ditanya adalah explain graphically including including derived demand curve. Nah, sekarang gimana cara nuruninnya? Ingat ini kan perubahan harga, berarti kita perlu bikin ICC-nya dulu ya. Nah, ingat ya, bukan ICC, PCC ya, price consumption curve. Berarti kamu cari titik keseimbangan sebelum kenaikan harga. Ini kan sebelum kenaikan harga di titik A, setelah kenaikan harga di titik B. Mungkin aku ganti gambarnya jadi hijau aja kali ya. Titik A, setelah kenaikan harga di titik B. Nah, ini adalah PCC-nya ya. Price consumption curve. Nah, ketika diturunkan, oke, ya udah berarti ini kamu turunin nih. Ini F1 ya. Ini gado-gado 1. Ini gado-gado 2. Oke, harga kuantitas. Tadi kan dikasih tahu ketika G1 ke G2 itu posisinya harga gado-gadonya makin murah. Ini 1, ini misalnya 10.000 ya. Sekarang harga gado-gadonya jadi 8.000. Ketika 8.000 dia di sini.
Oke, titiknya. Jadi kita punya 2 titik nih, ya. Kita gabungin. Nah, ini namanya demand individual demand curve, IDC. Oke. Kalau yang di sini pun sama ya, keseimbangan sebelum kenaikan harga di titik A, sesudah di titik B. Nah, kita gambar. Ini adalah price consumption curve. Kemudian kita turunkan ya. Ini ini gado-gado 1, gado-gado 1, ini gado-gado 2. Ya, ingat harga di gado-gado 1 lebih mahal, misalnya dari 10.000 jadi 8.000. Nah, ini adalah individual demand curve. Gitu sih. Ini buat yang jawaban A, ini buat jawaban yang B. Oke. Ada yang mau ditanyain? Aman kok, Kak. Oke. Nah, sekarang kita mau memaksimumkan utility pakai koefisien Lagrange atau Lagrange multiplier ya. Nah, gimana nih? Bentar ya. Nah, introduction-nya indifference curve ya, titik keseimbangannya itu selalu saat indifference curve-nya bersentuhan ya. Ini adalah consumer choice ya. Consumer choice-nya dia pasti konsumsi di titik itu. Wait. Nah, sekarang kita next lanjut. Sehingga nanti titik konsumsi kita pasti saat slope-nya itu sama ya. Jadi slope dari indifference curve yaitu MRS sama dengan slope dari budget line atau price ratio ya. MRS-nya adalah MUF per MUC itu sama dengan PF dibagi PC. Gimana cara nyari titiknya? Kita bisa pakai Lagrange method ya untuk mencari titik maksimumnya. Pertama kita harus mengkonstruksi fungsinya terlebih dahulu ya. Jadi step-stepnya yang pertama harus kita lakukan. Gue bahas dari objektifnya dulu ya. Objektifnya itu adalah kita mau memaksimumkan utility ya di sini. Kita mau maksimisasi utility. Nah, utility ini fungsinya bisa bermacam-macam. Fungsinya bisa utility sama dengan X kali Y ya. Atau utility sama dengan X pangkat 2, Y pangkat 2. Atau bisa juga utility sama dengan 2X tambah 4Y. Bisa juga. Atau bisa juga pakai fungsi len ya. Utility sama dengan len 3X tambah len 5Y. Gitu. Oke. Kemudian constraint-nya kita ingin memaksimumkan ya, kita pengen memaksimumkan utility, tapi dengan kendalanya itu adalah budgetnya ya, atau budget constraint. Nah, untuk pertama kita harus bikin persamaan atau fungsi Lagrange-nya. Fungsi Lagrange ini sama dengan utility ya, kita masukin nanti fungsi utility-nya di situ. Ditambah dengan lambda ya, ini namanya lambda. Dikali dengan persamaan constraint-nya. Ya, di sini kan persamaan budget line itu income sama dengan PX kali X tambah PY kali Y. Ini ketika gue pindahin jadi I min PX kali X min PY kali Y sama dengan 0. Nah, lo masukin yang ininya. Oke, masukin ke sini. Oke, habis itu nanti lo cari first order condition-nya ya. Nah, nanti baru first order condition itu maksudnya turunan pertama ya, turunan pertama dari fungsi Lagrange ini terhadap X, atau ini disebut sebagai LX. Turunan pertama Lagrange persamaan Lagrange-nya terhadap Y, atau ini LY. Dan turunan pertama, Lagrange-nya terhadap lambda. Ini namanya L lambda. Oke. Nah, sekarang kita coba dari soal ini ya. Petra adalah mahasiswa ekonomi
yang sedang menggunakan uang sakunya untuk membeli kopi saset dan makanan. Ketika mendapat tambahan uang saku, Petra tidak lagi minum kopi saset tapi memilih minum kopi. Berarti apa nih? Tipe apakah kopi saset bagi Petra? Ya berarti barang inferior kan. Ketika dia naik Y-nya, kuantitas saset yang diminta turun. Oke. Berarti ini barangnya barang inferior. Sesuai dengan jawaban di A, jika Petra masih mengkonsumsi kopi saset dan makanan dan harga kopi saset naik, maka gambarkan dengan jelas kedua efek tadi. Ya udah, kalau harganya naik gitu ya. Gambarin lagi substitution effect sama income effect-nya. Tapi kasusnya kali ini harganya naik ya. Jadi tadinya titiknya di kebalikannya justru. Tadinya titiknya di B, sekarang jadi di A. Nah, gitu. Ya kebalikannya yang ini. Kalau yang ini ceritanya tadi kan kalau harganya turun kan. Nah, nanti kalian juga coba latihan atau kayak ya udahlah ya asal bisa bikin aja dulu. Kalau harganya naik tuh kayak gimana? Yang jelas pasti bakalan kebalikannya doang sih. Gitu. Nah, sekarang kita langsung bahas aja yang Lagrange ya. Itu ada di soal yang nomor 2. Ini aku bentar ya, aku copy dulu. Oke. Wait, aku crop ya. Oke, kita pakai Lagrange. Dihapus ya biar muat banyak. Oke, kalau kita mau pakai Lagrange berarti objektif fungsi. Kita tentuin dulu fungsi objektifnya ya. Wait. Oke. Berarti buat jawaban yang B ya, kita tentuin dulu fungsi objektifnya. Di sini objektif kita berarti adalah fungsi utility-nya ya, yang berarti fungsi utility-nya itu adalah X pangkat 0,2 Y pangkat 0,8. Masukin aja nih. X pangkat 0,2 Y pangkat 0,8. Oke. Kemudian subjektunya ya, subjektunya ini adalah budget constraint-nya. Nah, kalian pikirin dulu nih budget constraint-nya tuh apa? Uang saku Petra ini kan 10. Kemudian harga kopi saset ya. Kopi saset itu X. Ini gue kayaknya butuh buat ini ya. Ini gue butuh buat insert screen lagi nih. Biar enggak ke NN sendiri. Oke. Nah. Objektifnya itu tadi udah dapat. Kemudian constraint-nya apa nih? Harga X-nya. Harga X-nya ternyata adalah 1 dan harga Y-nya adalah 2. Ya. Nah, berarti di sini kita bisa bikin persamaan budget line kan? Ya, persamaan budget line itu tadi income sama dengan PX kali X tambah PY kali Y. Ini kan? Berarti dari sini kita masukin persamaan budget line kita. Income-nya adalah 10 sama dengan PX-nya 1. Ya, PX kali X tambah PY kali Y, taruh di sini dulu deh. Jadi 10 sama dengan PX-nya 1 kali X tambah PY 2 kali Y. Jadi 10 sama dengan X min 2Y. Di sini gue pindahin semuanya ke kiri ya. Udah, ini berarti X tambah 2Y. Subjektunya 10 min 10 sama dengan X plus 2Y. Nah, itu caranya ya. Ini nulisnya gini, objektifnya ini. Kemudian berarti kita bikin fungsi Lagrange ya. Lagrange equation-nya L sama dengan fungsi utility-nya berarti X pangkat 0,2 Y 0,8 tambah lambda dikali ini. Berarti kan ini bisa diubah dalam bentuk 10 min X min 2Y sama dengan 0 kan. Yang ini kita masukin ke constraint-nya. 10 min X min 2Y. Sekarang kita bikin first order condition. Ya, first order condition. Oke, first order condition ini pertama
Sama untuk yang fungsi Lagrange kita turunkan terhadap X dulu ya. Kalau fungsi Lagrange diturunkan terhadap X, berarti kita nurunin L terhadap X. Oke, kita turunin. Ya. Kalian masih ingat turunan nggak? Berarti bagaimana tuh nurunin L terhadap X-nya? Masih ingat nggak? Ini kan berarti nurunin L terhadap X-nya, ini 0,2 dikali X-nya pangkatnya jadi minus 1 nih. Jadi min 0,8 ini ya. Y-nya tetap pangkatnya karena kita nuruninnya cuma terhadap X, 0,8. Nah, ini kan sebenarnya kalau dikaliin, ini nanti jadi gimana nih? Oke. Kalau dikaliin, ini kan berarti nanti jadi lambda dikali min X kan? Kan karena kita mau cuma nurunin terhadap X doang nih. Iya nggak? Lambda dikali min X, berarti min lambda X, ya nggak? Min lambda X diturunkan terhadap X, hasilnya cuma min lambda doang. Ini sama dengan 0. Jadi turunan pertamanya harus sama dengan 0. Kemudian LY-nya. Do L per do Y. Nah, ini berarti ya udah ininya turun 0,8. Pangkat X-nya tetap karena kita nurunnya terhadap Y. Pangkat Y-nya minus 1 karena kita nurunnya terhadap Y. Ya, 0,8 minus 1 berarti min 0,2. Nah, ini berarti lambda dikali min 2Y. Berarti min 2 lambda Y, ya kan? Ketika diturunkan terhadap Y, berarti hasilnya adalah min 2 lambda. Sama dengan 0. Oke, yang terakhir, L lambda. Nah, L-nya kan ini. Nah, kita turunin terhadap lambda nih. Yang ada lambdanya yang mana doang nih? Ya, yang ini doang kan yang ada lambdanya. Oh, berarti kalau diturunin do L per do lambdanya, itu hasilnya adalah 10 min X min 2Y. Sama dengan 0. Ada yang mau ditanyain nggak di sini? Misalnya kenapa kah turunannya gitu? Bentar ya Kak, masih menelaah. Oh, Masih ya. proses otaknya bentar. Oke, boleh. Nih misalnya ya, do L-nya itu kan X pangkat 0,2, Y 0,8, ditambah lambda 10 min X min 2Y. Atau ini sebenarnya kalau gue mau jabarin, kan boleh banget ya kalau gue jabarinnya gini nih. Ininya tetap nih fungsi utility-nya. Fungsi utility-nya tetap ya. Ditambah, ini kalau aku mau jabarin nih, berarti sama aja 10 lambda, ya kan? Min lambda kali X, min 2 lambda kali Y. Kalau diturunkan terhadap X-nya, berarti gimana nih? Kita turunkan terhadap X ya. Ini kan berarti pangkatnya X itu turun ke bawah. Jadi 0,2. Oke. Dikali X, pangkat X-nya jadi berkurang 1 nih. 0,2 minus 1. Oh ya berarti min 0,8. Oke. Y-nya tetap. Kenapa Y-nya tetap? Karena kita cuma nurunin terhadap X. Jadi Y-nya nggak berubah. Karena ini fungsi perkalian ya. Y-nya tetap. Next, yang ini sekarang tinggal bagian yang ini. Kita turunin. Dibagi dengan X. Ini ada X-nya nggak? Nggak ada. Oh, berarti nggak ada turunannya. Ini ada X-nya? Ada. Koefisien di depan X-nya apa? Ini kan, min lambda kan? Ya udah, tulis aja nih. Udah plus ya. Ganti aja min lambda. 2 lambda Y ada X-nya nggak? Nggak ada. Berarti nggak ada nih turunan terhadap X-nya. Ya udah, hasilnya jadi kayak gini doang.
Nah, tadi syaratnya Lx-nya itu atau do L per do X-nya itu harus sama dengan 0. Jadi ini nanti hasilnya itu harus sama dengan 0. Oke, Kak, mau nanya boleh nggak, Kak? boleh gimana? Kan yang sebelah kanan itu kan pas diturunin jadi minus 0,8. Terus yang satu lagi juga Y-nya 0,8. Kenapa yang di sebelah kiri ininya gimana ya? Ini kan Y-nya 0,8 juga ya, Kak. Terus pas diturunin 0,8 juga. Kenapa yang pas di kiri Y-nya 0,8 pas diturunin minus 0,2, Kak? Oh, karena kalau kita nurunin terhadap Y, nih, berarti yang kita turunin ininya nih, 0,8 ya. 0,8 ya kita pindah ke depan, 0,8. Pangkat X-nya tetap, karena kita kan nurunin terhadap Y nih, bukan nurunin terhadap X. Jadi pangkat X-nya tetap 0,2. Y-nya berkurang 1 nih pangkatnya. Karena kita emang lagi nurunin terhadap Y. Berarti 0,8 min 1, ya kan? Min 0,2. Terus yang di sini, kayak ngerti, Kak. ngerti ya? Yang di sini, beda, yang ada Y-nya kan cuma ini. Jadi min 2 lambda. Gitu. Oke, ngerti Kak. Thank you. Gitu ya. Ini pasti bolos matek ya. Ini ada di matek. Enggak, aku nggak baca, Kak, kalau itu. Oke. Ada X-nya. Tapi Ada kalian tuh juga. angkatan 20 berarti udah ada yang madas, apa tuh madas yang baru ya? Baru madas aja, Kak, tahun lalu. Sama aja sih itu matek kayaknya deh. Ada turunan-turunan kan? Ada, Kak, ada. Tapi nggak baca. Ada itunya, maaf. Ada turunan kalau perkalian itu sifatnya beda tuh, perkalian sama turunan. Nah, ini gue kasih tips ya buat kalian. Kalau kalian belajar, terus bingung nih turunannya cek di mana, kan banyak kan ya cara-cara turunan, nanti kalian boleh cek di Google lah cara nuruninnya gimana. Tapi gue selalu nih, jadi ini namanya derivatif kalkulator ya. Lo tulis aja nih di sini. 0 tadi berapa? X pangkat 0,8 ya, dikali Y pangkat 0,2 ya nggak sih? Apa kebalik ya? Ya udahlah. Nah, ini kan lo turunin terhadap X nih. Go. Tapi jangan ditiru ya kalau lagi ujian ya. Soalnya ini jelek nih angkanya. Jadi di sini nanti lo bakalan dapetnya mana nih? Ini kan sama aja kan? Berarti kan ini kalau di bahasa manusiain ya, arti ini. Ini artinya apa sih? Ini gue print screen nih. Ini kan lo nurunin terhadap X ya. Gue pindah ke ininya. Ini kan kalau di bahasa manusiain, jadinya gini kan. Y-nya ini berarti pangkat 0,8. X-nya pangkat min 0,8 ya kan, karena di bawah kan dia berarti pangkatnya min nih kalau kita pindahin ke atas. Ya kan? Ini ada 5 nih. Artinya 5 berarti apa? 1/5, ya enggak? Ini 1/5. Atau ini kalau dirapiin 0,2 kali X pangkat min 0,8 kali Y pangkat 0,8. Sama enggak nih sama hasil yang kita ambil di sini nih? Sama kan? Sama, Kak. Gue dulu selalu gitu ya, kalau nggak bisa nurunin dari zaman matek, gue nggak ini sih kayak ya life hack lah.
Cuma lo harus pinter-pinter nih nyesuaiin ini ke bahasa mahasiswa atau bahasa yang biasa ada di kelas. Biar gak kelihatan kalau lo pakai derivatif kalkulator. Tadi tuh aku masukin yang Y ke X gitu. Ternyata salahnya kayak kebalik gitu. Jadi bingung. Sekarang udah clear sih. Oke, sip. Nah, ini kan lo udah dapet nih ya first order condition-nya. Oke, lo udah dapet tuh first order condition-nya. Sekarang, kan ini sama dengan 0 kan? Ya nggak? Bentar deh. Ini sayangnya gue nggak bisa ini ya. Ini gue tulis aja ya manual ya. Gue tulis manual nih. Berarti tadi gue udah dapet LX-nya itu 0,2 kali X pangkat min 0,8. Apa sih ya? Nggak bisa rapik. Nah guys, soalnya. Berarti LX-nya sama dengan 0,2 X pangkat min 0,8 Y pangkat 0,8. Ini kan sama dengan 0 nih. LY-nya 0,8 kali X pangkat 0,2 kali Y pangkat min 0,2 sama dengan 0 juga. L lambdanya sama dengan 10 min X min 2Y sama dengan 0. Nih. Oke, gue pindah ke sini. Ya. Ini yang kita dapat dari tadi. Ini first order condition-nya. Oke. Nah, sekarang kita mau ngapain nih? Ya. Kita mau cari nilai lambdanya. Oke, gimana cara nyari nilai lambdanya? Sorry. Tadi kayaknya ada yang bagian kurang ya, yang miss ya. Wait. Ini gue pindah lagi ke sini ya. Ini sebenarnya nggak sama dengan 0 juga ya. Maksudnya ini tuh, ini kan berarti nih ya, 0,2 kali X pangkat min 0,8 min lambda. Nah ini min lambdanya jangan sampai ketinggalan ya. Ini berarti min 2 lambda. Coba jangan sampai ketinggalan. Nah kalau udah kayak gitu, itu baru boleh dipindah. Ini kita pindah ya ke sini. Nah sekarang kita cari lambda. Oke. Nah, kalau dari persamaan LX ya, dari persamaan LX dulu nih. LX kan sama dengan 0. Ya. Berarti di sini gue punya, kalau LX sama dengan 0, LX itu sendiri. Rumusnya itu kan 0,2 kali X pangkat min 0,8 kali 0,8 min lambda. Ini LX-nya, ya kan? Sama dengan 0. Boleh nggak lambdanya gue pindah kanan, jadi sama dengan lambda. Kirinya berarti kan sisa 0,2 kali min 0,8 Y pangkat 0,8. Oke. Kemudian LY-nya ini kan sama dengan 0 nih. Atau gue ganti ini ya, ganti warna deh biar lebih terkelompok lo melihatnya. Oke, buat LY kan sama dengan 0 nih. Oke. Padahal LY di situ rumusnya 0,8 kali X pangkat 0,2 Y pangkat min 0,2 min 2 lambda sama dengan 0. Ini adalah LY-nya. Bisa nggak nih 2 lambdanya gue pindah ke atas? Bisa gitu kan. Ini 2 lambda, berarti nanti di sebelah kiri gue tinggal punya 0,8 kali X pangkat 0,2 Y pangkat min 0,2. Di sini lo punya lambda, di sini lo punya 2 lambda. Bisa nggak sih gue sama denganin? Jadi boleh nggak gue ambil nilai lambda di sini sama nilai lambda di sini? Ini kan dia masih 2 lambda. Oke, gue pengen nih. Ini kan lambda 1. Ini lambda yang ungu ini 2 lambda 2 nih. Oke. Nah, sekarang biar gue bisa menyamadengankan ya. Gue ini nanti di akhir pengen lambda 1 sama dengan lambda 2 nih. Pengennya kayak gitu. Ini kan dia udah lambda 1 nih. Tapi di sini, di sebelah kanan dia masih 2 lambda 2.
Jadi yang sebelah kiri, sebelah kanan ini gue mau jadiin lambda 2 dulu. Berarti lambda 2 itu sama dengan 0,8. Ini kan dibagi dengan 2, ya enggak? 2-nya kita pindahin ke kiri sih. Jadi nanti di sini lambda 2 itu sama dengan 0,4 kali X pangkat 0,2, Y pangkat min 0,2. Ini sama dengan lambda 2. Oke. Sekarang gue bawa lambda 2-nya ke sini, tuh ya. Terus gue bawa lambda 1-nya ke sini. Lambda 1-nya ini sama dengan 0,2 kali X pangkat min 0,8 kali pangkat min 0,8 sama dengan lambda 2-nya adalah 0,4 kali X pangkat 0,2 Y pangkat min 0,2. Ya enggak? Sekarang kita sederhanain dulu nih. Yang sama-sama angka deh. Ini kan 0,2. Ini 0,4. Bisa dicoret nggak? Biar lebih nggak koma-koma deh. Gimana tuh jadinya? Kalau biar nggak koma-koma. Nah, ini kan 0,2. Bisa nggak gue coret? Ini juga gue coret. Di sini kan bisa ya, gue ganti jadi 2. Bener nggak sih? Ini gue ganti jadi 2 nih. Jadi nanti gue punya ya, X pangkat min 0,8, Y pangkat 0,8 sama dengan 2 kali X pangkat 0,2, Y 0,2. Sekarang, gini, karena di sini sebelah kiri Y-nya udah positif, di sebelah kanan yang positif itu X-nya, gue pindahin semua yang ada Y-nya itu ke sebelah kiri, dan semua yang ada X-nya itu ke sebelah kanan. Jadi nanti di sebelah kiri, gue punya Y 0,8, terus kepindahan Y dari sini. Ini kan pangkat negatif kan? Kalau gue pindahin ke kiri, dia jadi pangkatnya ganti positif. Sama dengan 2 kali X-nya pangkat 0,2 dikali. Di sini kan X pangkat min 0,8. Kalau pindah ke kanan, pangkatnya jadi positif. Oke. Di sini berarti gue dapat Y, ya. Ini kan dia pangkat 1 kan? Sama dengan 2 X pangkat 1. Jadi kesimpulannya apa? Titik kepuasan nanti, ya titik yang maksimumkan utility nanti akan memenuhi jumlah Y yang dikonsumsi itu sebesar 2 kalinya X. Oke, jadi nanti saat memaksimalkan kepuasan, Y-nya itu sama dengan 2X. Oke? Ini gue tadi habis nambahin ke sini ya, karena kita mau ke sini nih sekarang. Oke, kita udah dapat clue nih. Nah, ini clue. Kita akan memaksimalkan kepuasan saat Y sama dengan 2X. Nah, ingat-ingat dulu, kita kan punya fungsi atau apa nih, fungsi Lagrange yang ketiga ya, yaitu L lambda. Yang mana fungsinya ini sebenarnya adalah 10 min 2X, 10 min 10 min X min 2Y sama dengan 0. Nah, di sini udah dikasih tahu kan, jumlah Y yang mau kita pakai itu adalah 2 kalinya X. Berarti setiap ada Y di sini, boleh nggak gue ganti sama 2X? Sebenarnya boleh-boleh aja. Jadi nanti di sini gue punya 10 min X min 2 dikali Y-nya gue ganti sama 2X. Sama dengan 0. Kalau gitu berarti jadinya 10 min X min 4X. Berarti 10 min 5X sama dengan 0. 10 sama dengan 5X. X-nya sama dengan 10 bagi 5. 2. Jadi nanti kita bakalan konsumsi X-nya itu sebanyak 2. Nah, tadi juga dikasih tahu nih dari atas. Kalau kita bakalan konsumsi Y itu 2 kalinya X. Sedangkan X-nya kan udah ketemu 2. Berarti Y-nya sama dengan 2 kali 2. Y yang kita konsumsi adalah 4.
Bentar ya. Nah, sehingga gue bisa menjawab pertanyaan yang ini. Pertanyaan kecil ini ya, gue taruh pertanyaannya di sini. Berapa alokasi optimal dari kopi saset dan makanan yang Petra konsumsi? Ya berarti kopi sasetnya 2, ya, X. Kopi saset kan itu X ya. X-nya 2, Y-nya 4. Gitu. Nah, buat poin yang kedua, yang ditanya adalah berapa alokasi optimal dari kopi saset dan makanan yang Petra konsumsi jika harga kedua barang naik 2 kali lipat. Ya berarti nanti fungsi constraint lo ganti di sini. Ini fungsi subjektunya diganti. Nanti yang kedua, berarti lo bikin untuk jawaban yang kedua, subjektunya yang diganti. Utility-nya tetap sama, X pangkat 0,2, Y pangkat 0,8, tapi subjektunya diganti ya. Jadi nanti subjektunya harganya kan jadi 2 kali lipat. Berarti 10 sama dengan 2X tambah 4. Nah ini nanti lo cari nih. Ini buat PR deh ya. Gue tugasin kalian buat ngerjain ini. Nanti PR-nya dikumpulin buat PR-nya dikumpulin, jadi PR-nya nggak cuma hari ini aja. PR-nya nanti dikumpulin di akhir midterm test, sebelum midterm. Gitu. Apa ada yang mau ditanyain? Wih, tinggal 6 loh. Nafira, ada yang mau ditanyain? Siapa aja nih yang hadir? Nafira, gift. Udah clear kok, Kak. Nanti Gift. aku mau ulang-ulang lagi videonya. Oke. Iya boleh, gimana? Aman, Kak, aman. Oh aman, oke deh. Oke, jadi kesimpulannya kalau pakai Lagrange gini, ya, kesimpulannya adalah tentuin dulu objektif yang mau kamu capai apa. Di sini mau memaksimumkan utility, tapi terkendala biaya ya. Jadi utility subject to budget constraint-nya. Nah dari sini, dari objektifnya itu kita bisa bikin Lagrange equation-nya yang didapat dari fungsi utility-nya ditambah lambda dikali budget constraint-nya. Kemudian kamu bikin first order condition-nya, di mana lambda x sama dengan 0, lambda y sama dengan 0, Lx sama dengan 0, Ly sama dengan 0, L lambda sama dengan 0. Oke, turunan-turunannya jangan lupa diingat-ingat. Habis itu nanti Lx-nya ini kamu otak-atik sampai kamu ketemu lambda 1. Ly-nya juga sama, di otak-atik sampai kamu ketemu lambda 2. Lambda 1 kamu sama denganin lambda 2, ketemu, akhirnya kamu punya perbandingan Y sama X yang mau kamu makan buat memaksimumkan kepuasan. Udah ketemu nih, jumlah Y yang kamu konsumsi pasti akan sama dengan 2X. Kamu masukin ke L lambdanya ya, jadi ini tuh asalnya dari sini. 10 min X min 2Y sama dengan 0. Masukin ya, Y-nya itu sama dengan 2X tadi. Ketemu X-nya 2. Kalau X-nya ketemu, berarti Y-nya bisa ketemu. Oke, ya udah. Aku stop recordingnya ya, biar yang di YouTube gak kelamaan.